Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar perencanaan bisnis. Lebih tepatnya di bab 3, yaitu tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Di kelas 10, bisnis daring dan pemasaran. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, di mata pelajaran perencanaan bisnis ini, khususnya di bab 3, kita akan membahas mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.4 menerapkan perencanaan bauran pemasaran, dan 4.4 menyusun rencana bauran pemasaran. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat, yang pertama, memahami pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian yang kedua, mengetahui unsur-unsur marketing mix. Kemudian yang ketiga, memahami penerapan bauran pemasaran atau marketing mix applicated. Banyak di antara kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap produk yang dibeli atau dikonsumsi sebenarnya menjalani proses penciptaan yang rumit, hingga menjadi suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Membutuhkan biaya hingga menjadi produk yang dibutuhkan konsumen, memerlukan komunikasi dari produsennya, hingga kita mengetahui bahkan mengkonsumsinya, dan mungkin juga menjalani perjalanan panjang hingga akhirnya ada di tangan kita. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, tujuan perusahaan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen bukan semata-mata tanggung jawab manajemen pemasaran saja, tetapi tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam penciptaan produk, mulai dari bagian produksi, personalia, keuangan, hingga bagian pemasaran. Semua bagian atau departemen dalam perusahaan tersebut harus bekerja sama untuk memikirkan, merencanakan, menciptakan produk, dan mendistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Secara ringkas, tujuan-tujuan manajer perusahaan adalah merencanakan kegiatan, menggiatkan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Tugas ini sebenarnya merupakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran. Kombinasi dari strategi produk, harga, promosi, dan distribusi dalam mencapai tujuan pemasaran dinamakan marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix juga sering disebut 4P, yaitu produk, price, promotion, dan placement. Dalam pemasaran merupakan alat yang dapat digunakan produsen untuk mempengaruhi konsumen. Kemudian menurut Catur E. Rismiati dan L.G. Bondan Suratno di 2001, marketing mix adalah kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. Kemudian menurut Ratih Huriyati di tahun 2005, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan unsur-unsur internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Lain halnya menurut Indrio Gito Sudarmo di tahun 2008, mendefinisikan bauran pemasaran sebagai alat bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumen agar konsumennya dapat menjadi kenal, kemudian menyenangi dan melakukan transaksi pembelian, serta akhirnya konsumen itu menjadi puas. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan marketing mix terdiri atas
himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Nah, variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas dan kegiatan pemasarannya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. Nah, kemudian kita memasuki yang kedua, yaitu unsur-unsur marketing mix. Strategi pemasaran adalah himpunan asas yang secara tepat, konsisten, dan loyal dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai sasaran pasar yang dituju atau target market dalam jangka yang panjang. Dalam strategi pemasaran ini terdapat strategi acuan atau bauran pemasaran atau marketing mix yang menerapkan komposisi terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, menurut Kotler dalam Indrio Gito Sudarmo di tahun 2008, unsur-unsur bauran pemasaran atau marketing mix meliputi produk, harga atau price, distribusi atau penempatan produk place, dan promosi atau promotion. Untuk lebih lanjutnya, unsur-unsur bauran pemasaran akan diuraikan satu persatu di bawah ini. Nah, yang pertama adalah produk. Nah, menurut Philip Kotler, produk adalah apa yang dapat ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi hingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Produk juga diartikan sebagai barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumen yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli jika merasa cocok. Karena itu, produk harus disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Nah, agar strategi produk dapat lebih efektif dalam rangka mempengaruhi konsumen untuk tertarik dan membeli, kemudian mereka menjadi puas, maka harus mengetahui beberapa hal tertentu tentang strategi ini, yaitu yang pertama adalah konsep produk. Konsep produk merupakan suatu pengertian atau pandangan konsumen terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkannya. Konsumen akan memiliki konsep atau pandangan tertentu terhadap suatu barang. Kemudian yang kedua adalah siklus kehidupan produk. Nah, setiap produk sebenarnya akan memiliki siklus perputaran terhadap kehidupannya. Setiap produk itu sebenarnya dapat diikuti perkembangan hidupnya seperti manusia, yaitu memiliki tahap anak-anak, kemudian tahap berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu surut menjadi tua dan akhirnya meninggal. Tahap yang paling awal dari masa hidupnya suatu produk dimulai dari suatu tahap yang disebut sebagai tahap perkenalan atau introduction. Nah, pada masa ini produk tersebut baru diperkenalkan oleh pengusaha kepada masyarakat. Tahap berikutnya tahap pertumbuhan, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang berhasil. Setelah banyak anggota masyarakat yang mengenal akan produk itu, maka diharapkan masyarakat tersebut akan menyenangi produk tersebut. Dan apabila hal itu terjadi, maka produk tersebut akan berada pada tahap pertumbuhan. Nah, tahap berikutnya adalah tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini menunjukkan adanya masa kejenuhan, di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi sukar untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline.
Dalam tahap ini, masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut, sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan terjadi apabila pengusaha tidak mampu lagi untuk mempertahankan produknya pada tahap kedewasaan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis produk. Agar dapat memasarkan produk dengan baik, maka perlu mengetahui produk itu termasuk dalam jenis yang mana. Karena masing-masing jenis produk akan memerlukan penanganan yang berbeda dalam memasarkan produk tersebut agar berhasil. Yang pertama, penggolongan menurut tujuan pemakainya. Yang pertama, barang konsumsi. Nah, barang konsumsi yaitu barang-barang yang dibeli dengan tujuan dikonsumsikan. Jadi barang ini untuk dikonsumsikan sendiri atau tidak digunakan untuk proses produksi. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah barang convention, yaitu barang yang mudah dipakai, pembelinya dapat di sembarang tempat dan pada setiap waktu. Kemudian yang kedua, barang shopping, yaitu barang yang harus dibeli dengan mencari terlebih dahulu dan di dalam pembeliannya harus dipertimbangkan secara matang. Dan yang ketiga, barang spesial, yaitu barang yang mempunyai ciri khas dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja. Untuk memperolehnya, konsumen harus mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah barang industri. Nah, barang industri yaitu barang yang dibeli untuk menghasilkan barang lain atau untuk menyelenggarakan suatu usaha. Nah, memasuki yang kedua adalah penggolongan menurut tingkat konsumsi dan konkret tidaknya suatu barang. Yang pertama, barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang konkret yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah barang tidak tahan lama, yaitu barang konkret yang harus dikonsumsikan setelah digunakan sekali atau beberapa kali. Kemudian yang ketiga, jasa. Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan yang bersifat tidak teraba, yang direncanakan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Memasuki yang kedua adalah harga atau price. Harga merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix yang penting dalam pemasaran produk. Nah, menurut Ciptono di tahun 1997, agar dapat sukses dalam pemasaran suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harga secara tepat. Yang pertama, pengertian harga. Menurut Kotler di tahun 2008, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh sebuah produk. Kemudian Ciptono di tahun 1997 juga menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga unsur lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi menyebabkan timbulnya biaya atau pengeluaran. Harga adalah jumlah uang kemungkinan ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya yang dikemukakan oleh Stanton dalam Angiopora 1999. Adapun menurut komponen dalam bauran pemasaran Carty, harga atau price adalah yang dibebankan untuk sesuatu. Kemudian Ciptono di tahun 1997 menyatakan dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Kemudian yang kedua, peranan harga. Menurut Ciptono di tahun 1997, harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Yang pertama, peranan alokasi dari harga.
yaitu fungsi dari harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga menurut Situmorang di tahun 2011 diantaranya yang pertama adalah tujuan berorientasi pada laba. Tujuan ini mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini cocok dalam 3 kondisi, yaitu tidak ada pesaing, perusahaan beroperasi pada kepastian maksimum, harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli. Kemudian yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini didasarkan pada strategi mengalahkan atau mengalahkan pesaing. Pada tujuan ini, perusahaan akan melihat harga yang dipatok oleh kompetitor, kemudian menetapkan harga di atas atau di bawahnya. Dan yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra atau image. Dalam tujuan ini, perusahaan menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau melayani pasar khusus. Biasanya perusahaan memiliki value tinggi akan menerapkan premium pricing. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga satu perusahaan dan harga pemimpin industri. Kemudian yang kelima, tujuan-tujuan lain. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Kemudian yang keempat, kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga produk turut menentukan keberhasilan di dalam bidang pemasaran produk. Harga produk yang ditetapkan oleh seseorang pemasar bukan berarti harga murah atau mahal, tetapi harga sesuai dengan daya beli konsumen. Untuk mendapat penetapan harga produk dengan tepat, maka seorang pemasar harus mempertimbangkan faktor kualitas produk, daya beli konsumen, keadaan persaingan, konsumen yang dituju, dan faktor lainnya. Ada beberapa macam kebijakan dalam penetapan harga yang dapat dilakukan pemasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan harga produsen. Dalam kebijakan ini, seorang pemasar dapat menetapkan harga dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah signing price, yaitu menetapkan harga produk setinggi mungkin karena perusahaan belum memiliki saingan dan produk di pasaran untuk kalangan atas atau orang kaya. Kemudian yang kedua adalah penetration price, yaitu kebijakan penetapan harga yang bertujuan untuk menerobos produk perusahaan lain masuk ke pasar. Kemudian yang kedua, kebijakan harga grosir. Grosir dapat membuat kebijakan harga produk dengan cara memberikan potongan harga atau diskon, baik potongan harga yang diberikan karena pembiayaan tunai atau karena pembeli dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga, kebijakan harga retailer merupakan kebijakan penetapan harga produk yang ditetapkan oleh retailer.
Yang pertama adalah margin price, yaitu penetapan harga berdasarkan perkiraan saja. Jika produk yang dijual sudah mendapat keuntungan, maka langsung dijual. Hal ini sering dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua adalah lining price, yaitu penetapan harga produk yang sering dilakukan oleh toko yang menjual baju, kaos, sepatu, dan sandal. Kemudian yang ketiga adalah competitor price, yaitu penetapan harga produk yang murah dengan tujuan agar memperoleh reputasi sebagai toko termurah. Kemudian yang keempat, judgment price, yaitu penetapan harga produk berdasarkan pada perkiraan, biasanya dalam satu lusin produk. Di dalamnya ada satu atau dua potong produk yang bagus. Kemudian yang kelima adalah customary price, yaitu dalam jangka panjang harga suatu produk tetap stabil dan tidak ada perubahan. Apabila harga bahan baku meningkat, harga produknya juga akan meningkat. Kemudian yang keenam adalah OOD price, yaitu penetapan harga ganjil untuk menarik pembeli. Misalnya harga produk Rp19.775.000. Penetapan harga ini biasanya dilakukan oleh supermarket. Kemudian yang selanjutnya adalah combination price, yaitu penetapan harga dengan cara penawaran berkombinasi antara dua jenis barang. Misalnya penawaran sampo dengan sisir, sepatu dengan kaos kaki, dan sebagainya. Yang ketiga, saluran distribusi. Setelah barang selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap berikutnya dalam proses bauran pemasaran adalah menentukan metode atau rute yang akan tersebut ke pasar. Hal ini menyangkut strategi penyaluran dan termasuk di dalam pemilihan penyaluran distribusi, dipakai untuk menyalurkan barang secara singkat. Saluran distribusi menurut Basus Swasta dapat diartikan sebagai saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran distribusi dibutuhkan terutama karena adanya perbedaan yang menimbulkan kesenjangan di antara produk dan konsumen, yaitu berupa yang pertama, perbedaan jarak geografis, disebabkan perbedaan tempat pemusatan produk dengan lokasi konsumen yang tersebar di mana-mana. Kemudian yang kedua, perbedaan jarak waktu, disebabkan perbedaan waktu yang terjadi antara produk yang dilakukan terus-menerus dan konsumen atau pembeli produk yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dalam jumlah, di mana produk dilakukan secara besar-besar dalam jumlah besar, sedangkan konsumen dalam jumlah kecil untuk jenis produk tersebut pada saat tertentu. Kemudian yang keempat, perbedaan keanekaragaman, di mana sebagian besar produk memproduksi produk tertentu atau khusus, sedangkan konsumen atau pembeli menginginkan produk yang beraneka ragam sesuai dengan seleranya. Kemudian yang kelima, perbedaan informasi dan komunikasi, di mana komunikasi sering tidak mengetahui sumber-sumber produk dari produk yang dibutuhkan atau diinginkannya, sedangkan produsen tidak mengetahui siapa dan di mana pembeli atau konsumen potensial berada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik barang atau produk. Sifat barang yang demikian sebagai dasar pertimbangan dan menentukan untuk memilih saluran distribusi. Di antaranya yang pertama adalah nilai barang per unitnya. Kemudian yang kedua, berapa besar atau beratnya. Kemudian yang ketiga, keawetan barangnya. Dan yang keempat, produk yang berteknologi tinggi atau rendah.
Kemudian yang kedua, karakteristik perusahaan. Jika sumber dana dan sumber manusia terbatas, maka karakteristik lebih baik menggunakan saluran distribusi panjang. Kemudian yang ketiga, karakteristik pasar seperti jumlah pembeli potensial dan jumlah pembeli setiap kali pasang. Kemudian yang keempat, karakteristik perantara seperti yang pertama, pelayanan yang diberikan, kemudian yang kedua, kekuatan permodalan perantara, kemudian yang ketiga, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, dan yang terakhir, karakteristik persaingan yang dihadapi. Nah, menurut William J. Stanton di tahun 1986 membagi gambaran umum mengenai saluran distribusi yang paling banyak digunakan untuk barang hasil produksi buat konsumen atau pemakai industri. Di antaranya yang pertama adalah distribusi barang-barang konsumen. Yang pertama, produsen ke konsumen merupakan saluran distribusi paling pendek dan sederhana untuk barang konsumen tanpa campur tangan perantara. Kemudian yang kedua, produsen ke pengecer, pengecer ke konsumen. Dalam saluran distribusi ini, perusahaan pengecer besar membeli langsung dari produsen industri. Kemudian yang ketiga, produsen ke pedagang besar ke pengecer, pengecer ke konsumen. Nah, disebut juga saluran tradisional karena beribu-ribu pengecer kecil dan produsen industri kecil menganggap saluran ini sebagai saluran paling ekonomis. Kemudian yang keempat, produsen ke agen, agen ke pengecer, pengecer ke konsumen. Daripada menggunakan pedagang besar, produsen banyak menggunakan agen, maklar, atau agen perantara lain untuk mencapai pasar eceran, khususnya perusahaan besar pengecer. Kemudian yang kelima, produsen ke agen, agen ke pedagang besar ke pengecer, pengecer ke konsumen. Untuk dapat mencapai pengecer kecil, produsen juga menggunakan perantara yang menghubungkan pasar besar yang menjual kepada pengecer kecil. Kemudian yang kedua adalah distribusi barang industri. Yang pertama, produsen ke pemakai industri. Hubungan langsung ini menyalurkan produksi industri dengan nilai dolar lebih besar dibandingkan dengan saluran distribusi lain. Kemudian yang kedua, produsen ke distributor industri ke pemakai. Produsen peralatan aksesoris kecil kerap kali memasuki pasar mereka. Kemudian yang ketiga, produsen ke agen, agen ke pemakai. Perusahaan yang hendak memasarkan produk baru atau hendak memasuki pasar baru lebih suka menggunakan agen daripada tenaga penjual. Kemudian yang keempat, produsen ke agen, agen ke distributor ke industri ke pemakai. Cara ini dipakai dalam keadaan produsen tidak menjual maupun menjual lewat agen langsung kepada pemakai industri. Nah, keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran saluran, distribusi, atau penyalurannya, di mana perusahaan tidak hanya menjual kepada penyalurannya saja, tetapi juga kepada konsumen atau pelanggannya. Oleh karena itu, perlu dibina kerjasama antara perusahaan dengan penyalurnya, terutama untuk jangka panjang dan menghadapi persaingan yang ketat. Dengan tujuan yang pertama adalah membangun loyalitas penyalur dengan rasa saling berkepentingan dalam mensukseskan pemasaran produk. Kemudian yang kedua, memberikan insentif kepada penyalur untuk meningkatkan penjualan dan persediaannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan efisiensi pengelolaan usaha menyalur dengan membantu mengelola tenaga penjual dari penyalur. Kemudian yang keempat, penyediaan produk untuk memudahkan konsumen menemukannya dengan iklan, peragaan, atau penempatan produk di tempat penyalur. Kemudian yang keempat, promosi atau promotion. Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka.
untuk kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Tujuan promosi diantaranya adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, mengenai hasil yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang sebaiknya diketahui oleh pihak lain, terutama konsumen. Kemudian yang kedua, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain, terutama konsumen. Kemudian yang keempat, mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, membujuk pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. Kemudian yang keenam, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain. Dan yang terakhir, menanamkan citra yang baik yang telah dihasilkan. Kemudian alat-alat yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan produk, pengusaha dapat memilih beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Advertising merupakan alat untuk bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Advertising dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, atau dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. Dengan membaca atau melihat advertising ini diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan mempengaruhi lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Oleh karena itu, periklanan ini haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para pembacanya. Kemudian yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Surat kabar menjadi salah satu media advertising yang ampuh dalam mempromosikan suatu produk. Produksi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjalankan, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara menempatkan dan pengaturan tertentu. Kemudian yang ketiga, personal selling atau penjualan pribadi. Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya. Kontak langsung dapat mempengaruhi secara lebih intensif pada konsumennya karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan dan selera konsumennya. Kemudian yang keempat, publisitas atau publication. Publisitas merupakan cara yang bisa digunakan pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Cara ini dilakukan dengan cara memuat berita tentang produk atau perusahaan yang menghasilkan produk tersebut di media massa. Misalnya, berita di surat kabar, berita di radio atau televisi, maupun majalah tertentu, dan sebagainya. Dengan memuat berita itu, para pembaca secara tidak sadar telah dipengaruhi oleh berita tersebut. Nah, kita memasuki yang ketiga, yaitu penerapan bauran pemasaran atau marketing mix applicated. Pengambilan keputusan di bidang pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-variabel. Marketing mix ini sangat penting dan dapat dipakai sebagai alat pemasaran praktis. Yang pertama, pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Tekanan utama dari marketing mix adalah pasar, karena pasar merupakan sasaran akhir produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikian pula keadaan pasar terhadap berbagai macam alternatif harga, promosi, dan distribusi. Masalah ini menunjukkan kepada perusahaan untuk mengalokasikan kegiatan pemasarannya pada masing-masing variabel marketing mix. Karena pasar merupakan pusat perhatian untuk semua keputusan yang menyangkut marketing mix, maka dapat dikatakan bahwa produk itu sendiri dapat memberikan akibat penting terhadap keputusan-keputusan mengenai harga, promosi, dan distribusi.
Nah, memasuki yang kedua adalah pelaksanaan marketing mix. Omset penjualan barang atau jasa bergantung pada aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Omset penjualan suatu barang sebenarnya bergantung pada kualitas barang, harga jual aktivitas dari penjualannya, promosi penjualan, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi omset penjualan yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan, misalnya peraturan pemerintah, tingkat persaingan, dan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah marketing mix harus seimbang. Dalam pelaksanaan marketing mix, secara umum perusahaan diusahakan dalam keadaan yang seimbang. Perusahaan harus mengusahakan dalam keadaan seimbang. Meskipun advertensi adalah penting, tetapi melaksanakan advertensi secara besar-besaran tanpa usaha memperbaiki kualitas produknya, maka hasil yang akan dicapai akan kurang memuaskan. Kemudian yang keempat, marketing mix tidak boleh statis. Banyak perusahaan yang telah menetapkan marketing mix tanpa pernah melakukan peninjauan kembali. Dengan kemungkinan situasi dan kondisi sudah berubah, sehingga marketing mix yang ditetapkan sudah tidak cocok lagi jika marketing mix tidak berubah. Hal ini akan merugikan perusahaan. Oleh karena itulah, marketing mix tidak boleh bersifat statis, tetapi harus bersifat dinamis. Dengan memperhatikan perubahan situasi dan kondisi, maka perusahaan dapat melakukan perubahan marketing mix yang ada sehingga tidak bersifat statis. Kemudian yang kelima, marketing mix tidak boleh meniru. Nah, dalam melaksanakan marketing mix tidak boleh meniru-niru perusahaan-perusahaan yang lain. Sebab situasi dan kondisi dari perusahaan yang satu dengan yang lain tidaklah selalu sama. Apabila kita hanya meniru-niru, maka justru dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang keenam adalah marketing mix harus bertujuan jangka panjang. Dalam melaksanakan marketing mix, sebaiknya diusahakan mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini tidak berarti tujuan jangka pendek lebih diabaikan. Tujuan jangka pendek ada juga yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan mengarah pada tujuan jangka panjang dalam menetapkan marketing mix, maka kestabilan perusahaan akan lebih baik. Dengan ini pula perusahaan tidak membuang percuma semua pengorbanan yang ada. Kemudian yang ketujuh, yaitu marketing mix harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Dalam menetapkan marketing mix, perusahaan dapat terlebih dahulu menetapkan target omset penjualan yang ingin dicapai. Akan tetapi, dalam keadaan dana yang terbatas, marketing mix ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan target omset penjualan yang mungkin dicapai. Selain itu, marketing mix yang ditetapkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Kemudian yang kedelapan, marketing mix harus didasarkan pengalaman. Ada ungkapan yang terkenal yaitu pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, berdasarkan hal itu, sebenarnya menetapkan marketing mix berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu pada umumnya akan lebih sukses. Pengalaman ini sangat penting sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan advertensinya. Sebab untuk jenis barang tersebut, konsumen dapat langsung membedakan kualitasnya dengan mudah. Dengan pengalaman ini, marketing mix untuk selanjutnya perlu dirubah. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang materi bauran pemasaran atau marketing mix di bab 3 dalam mata pelajaran perencanaan bisnis ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.